Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Mari kita dukung Timnas Indonesia dengan cara Anda mensubscribe channel kami dan berkomentar, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mengikuti berita dari kami, The Bola Nusantara. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tuan rumah Bahrain melawan Timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit. Hal itu menjadi sorotan utama media negara tetangga, media Malaysia dan Vietnam. Ya, media Malaysia Makan Bola mengatakan supporter Malaysia bersimpati dengan apa yang dialami skuad Garuda terkait kontroversi dalam laga tersebut. Anak asuh Sintayong harus puas dengan hasil imbang 2-2 setelah Bahrain mampu menyamakan kedudukan di detik-detik akhir pertandingan. Kekecewaan terlihat dari reaksi para pemain dan pendukung Timnas Indonesia usai wasit pertandingan Ahmed Abu Bakar Al-Kaf yang berasal dari Oman memberikan perpanjangan waktu melebihi batas waktu yang ditentukan. Hal ini sontak membuat kubu Indonesia tidak senang dan mengira kemenangan mereka telah dicuri dan dirampok oleh Ahmed Abu Bakar Said Al-Kaf yang memberikan waktu tambahan kepada tuan rumah, tulis media tersebut. Fans Malaysia menyampaikan simpatinya atas nasib Timnas Indonesia yang gagal meraih kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana mungkin wasit tidak meniup peluit akhir, ucap Arif di kolom komentar Makan Bola. Fans asal Jepang pun tak melewatkan kesempatan tersebut dengan menyatakan bahwa mereka juga pernah mengalami nasib serupa. Bagi fans Indonesia yang berasal dari Jepang, situasi yang sama juga dialami negara Timur Tengah selama bertahun-tahun, tulisnya. Anda harus terbiasa dengan situasi ini. Saat Anda mengatasi bentrokan dengan mereka, Anda akan menjadi lebih kuat. Saya sebagai fans asal Jepang berharap sepak bola Indonesia terus berkembang, jelas Victor di kolom komentar YouTube AFC. Fans Jepang juga teringat kejadian masa lalu yang menyebabkan timnya dihukum. Ini adalah babak kualifikasi AFC. Sangat sulit untuk melewati babak kualifikasi sambil berhadapan dengan wasit asal Timur Tengah yang tidak masuk akal, katanya. Kiper Jepang pernah menerima kartu merah yang tidak masuk akal di masa lalu. Meski demikian, menurut saya, Indonesia adalah tim paling maju dan energik di Asia, tanpa bergantung pada wasit atau permainan yang kasar. Mari kita terus melakukan yang terbaik, ucapnya. Adapun Cina akan menjadi lawan keempat Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2024. Sementara itu, media Vietnam, Soha, menilai laga tersebut kontroversial. Media itu menyoroti bagaimana Indonesia menganggap wasit bias terhadap tuan rumah dengan perpanjangan waktu yang terlalu lama. Soha juga menyoroti sikap timnas Indonesia yang akan mengajukan gugatan ke FIFA. Tim Indonesia dan Bahrain menunjukkan performa terbaiknya hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Namun, saya harus mengatakan sesuatu yang Anda tahu. Keputusan wasit itu memalukan. Saya rasa kalau Konfederasi Sepak Bola Asia AFC ingin berkembang, mereka harus meningkatkan kualitas perwasitannya. Jika Anda menonton pertandingannya, Anda akan mengerti. Anda akan tahu mengapa pemain Anda marah
kata Sintayong sebagaimana dikutip Soha. Ya, wasit asal Oman yang memimpin laga Indonesia versus Bahrain, Ahmed Alkaf, menjadi sorotan warganet akibat melakukan banyak kontroversi selama laga di Bahrain National Stadium itu, yang berlangsung Kamis 10 Oktober 2024. Berikut kontroversinya. 1. Waktu injury time. Wasit Ahmad Alkaf memberikan tambahan waktu sebanyak 6 menit pada babak kedua. Namun waktu perpanjangan justru molor sampai 100 menit, sehingga Bahrain seakan mendapat kesempatan baru untuk menciptakan angka 2-2 di papan skor. Waktu pertandingan yang molor membuat Muhammad Marhun kembali menciptakan gol pada menit ke-90 plus 9. Gol ini merupakan puncak dari kontroversi wasit Alkaf karena membiarkan hal tersebut sah, padahal masa injury time sudah habis. Melihat hal itu, para pemain Indonesia dan official tim, termasuk Sintayong, sempat melakukan protes keras kepada wasit. Bahkan manajer timnas Indonesia, Sumarji, mendapatkan kartu merah dari wasit. Setelah pertandingan, bek Indonesia, Sain Patinama, juga terlibat keributan dengan kubu Bahrain hingga harus dilerai. Kontroversi yang kedua, mudah beri pelanggaran buat pemain Bahrain. Wasit berkepala pelontos itu kerap memberikan keuntungan bagi sang tuan rumah berupa hadiah pelanggaran. Para pemain Bahrain kerap dihadiahi pelanggaran meskipun sentuhan dari pemain timnas Indonesia kepada lawan tergolong minim. Hal ini terus terjadi sepanjang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Dan ini juga sempat dikeluhkan oleh Jay Itzes dan kawan-kawan. Kontroversi yang ketiga, tidak berikan tendangan bebas ke Indonesia. Hal kontroversi dari wasit Alkaf yang paling jelas terlihat adalah saat ia tak memberikan tendangan bebas kepada timnas Indonesia di babak kedua. Momen ini terjadi ketika Rafael Struijk diranggar oleh pemain belakang Bahrain di dekat kotak penalti. Alih-alih memberikan tendangan bebas bagi skuad Garuda, Ahmed Alkaf justru membiarkan pertandingan tetap bergulir. Tak lama setelah momen itu, bola yang berjalan tampak mengenai sang wasit. Alkaf lantas melakukan drop ball dengan bola untuk timnas Indonesia, meskipun pelanggaran jelas dilakukan oleh pemain Bahrain kepada Struijk. Nah, para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada, bagaimanakah tanggapan Anda tentang kontroversi yang terjadi? Silakan Anda berkomentar. Bahkan media Vietnam, Soha, dan media Malaysia Makan Bola yang biasanya nyinyir kepada timnas skuad Garuda, mereka ikut menyoroti kinerja wasit Alkaf yang terlalu memihak kepada Bahrain sehingga merugikan tim Indonesia. Silakan Anda nilai sendiri.